Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberi full story Boruto episode 206, di mana Boruto berhasil menghancurkan Boro dengan Odama Rasengan super besarnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Setelah mengalami masa tenang pada Boruto episode 205 di mana membahas mengenai pihak Kawaki Boruto yang diinterogasi Shikamaru, maka untuk episode 206 akan terjadi pertarungan seru lagi nih, yaitu antara tim 7 Boruto plus Kawaki melawan Boro dari Kara. Awal cerita dimulai dengan tim 7 Boruto yang sampai di dimensi di mana Naruto disegel oleh Jigen di dalam sebuah tungku. Di sini Boro bertanya, "Bagaimana bisa kalian sampai ke sini? Padahal untuk bisa mencapai tempat ini harus menggunakan jutsu ruang dan waktu. Jadi bagaimana kau bisa sampai kemari?" Kawaki lalu menjawab, "Berisik, akulah yang akan bertanya. Di mana Tuan Hokage?" Boro lalu menjawab, "Sepertinya sifat burukmu itu masih belum berubah ya. Tidakkah kau berpikir itu akan menggangguku?" Kawaki menjawab, "Apa kau tuli? Mungkin aku harus menanyakan pada mayatmu ya." Boro lalu menjawab, "Ya, itu sifat yang cukup mengejutkanku. Bahkan kau yang tidak pernah mengibaskan ekormu sekuat apapun mereka. Jadi Kawaki sudah terlalu dekat dengan Tuan Hokage ya." Boro lalu mengangkat tungku yang mengurung Hokage sambil berkata, "Benar, Hokage ada di dalam sini. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin saja dia masih hidup." Boro lalu melemparkan tungku itu ke arah Boruto sambil berkata, "Coba periksalah Uzumaki Boruto." Boruto lalu mencoba untuk membuka tungku itu namun tidak bisa. Dan Boruto menanyakan cara membukanya kepada Boro. Boro lalu menjawabnya, "Maaf, tapi hanya Jigen yang bisa melepaskan segelnya. Oh iya, aku hanya ingin memberitahu jangan berpikir untuk membuka itu dengan secara merusaknya. Karena aku tidak bisa menjamin keamanan yang ada di dalamnya." Hehehe. Kawaki lalu memegang tungku itu dan mengatakan, "Aku merasakan cakra Tuan Hokage di dalamnya. Dia benar-benar ada di dalam dan masih hidup." Sarada lalu berkata, "Tapi bagaimana ini? Apa kita berempat tidak bisa berbuat sesuatu?" Kawaki lalu menjawab, "Pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah mengurus musuh yang ada di depan kita itu." Boro tiba-tiba saja menghilang. Dia sengaja melempar segel Tuan Hokage untuk mengalihkan perhatian tim Boruto. Di sini Kawaki memperingatkan bahwa Boro adalah orang yang sangat licik. Boro tiba-tiba menyerang menggunakan Yoton elemen lava putih yang mirip dengan miliknya Meterumi. Tim Boruto berhasil menghindar, namun lava itu mengenai tungku milik Naruto. Sarada memperingatkan bahwa cairan itu bersifat korosi, sehingga jangan sampai menyentuhnya itu. Mendengar hal ini, Kawaki khawatir dengan Tuan Hokage. Lalu dia menyerap lava itu dengan segel karmanya. Kawaki lalu turun mengecek tungku yang mengurung Hokage, namun tungku itu ternyata baik-baik saja nih. Namun tiba-tiba saja Boro menembakkan lavanya kepada Kawaki. Untung saja saat itu Boruto sempat menyerapnya dengan segel karma miliknya. Boro lalu muncul dan berkata, "Di sana ada karma milik Boruto. Sepertinya Delta telah menceritakan kebenarannya." Boruto lalu berkata, "Terlalu serangan tiba-tiba untuk pria besar sepertimu, dasar pengecut." Boro lalu menjawab, "Kalau begitu coba tangkap aku, atau kau hanya terlalu bersemangat saja." Boruto lalu berlari menyerang Boro sambil berkata, "Tidak perlu bertanya padaku 2 kali." Sarada mencoba memperingatkan Boruto, "Tunggu Boruto, jangan biarkan dirimu terpancing." Boruto lalu menjawab, "Tapi kita tidak memiliki waktu bersantai, kita harus menolong ayah." Boruto lalu membuat Rasengan dan dia berhasil mengenai perutnya Boro. Dan Boro terpental jauh sampai terkena dinding bebatuan. Boro berkata, "Jadi itu Rasengan ya, jutsu yang sangat kuat." Kawaki lalu menyerang Boro menggunakan tangan ilmiahnya yang sudah diperkuat dengan segel karma. Dan Kawaki berhasil mengenai Boro secara telak. Boro pun terjatuh tergeletak di tanah. Di sini Boruto hendak sekali lagi menyerang Boro dengan Rasengannya. Namun tiba-tiba saja Boruto terhenti dan mengeluhkan tubuhnya melemah. Selain itu, Kawaki juga merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan.
Dan tiba-tiba saja muncul kabut hitam di sekitar mereka yang membuat Kawaki tidak bisa bergerak. Boro lalu menendang Kawaki secara telak. Melihat kejadian ini, Sarada jadi bingung dengan kabut hitam yang melumpuhkan Boruto dan juga Kawaki ini, dan menanyakan kenapa Karma tidak bisa menyerap kabut hitam itu. Di sini Boro mendekati Boruto dan berkata, "Putra Hokage Uzumaki Boruto dan wadah dari Momoshiki, senang bisa bertemu dengan kalian. Aku tidak pernah sesenang ini sejak kemunculan Kawaki. Terima kasih, berkatmu batas waktu yang hampir saja bisa menggagalkan rencana kami telah diangkat. Aku benar-benar bersyukur. Aku akan mengembalikanmu dan Kawaki dan memperlakukan kalian dengan sangat baik." Mitsuki tiba-tiba datang dan menyerang dengan elemen anginnya dan menghembuskan Boro menjauh dari Boruto. Boro lalu muncul lagi sambil berkata, "Angin lemah itu tidak akan bisa menghilangkan awan hitamku." Mitsuki lalu menggunakan jutsu Hiberaiton-nya. Namun Boro menahannya menggunakan jutsu dinding air. Tapi ular Mitsuki muncul dari samping dan melilit Boro. Dan ternyata itu semua hanya pengalihan saja nih. Walaupun dililit ular, Boro masih bisa bergerak dan menghempaskan Mitsuki bersama ularnya ke tanah. Dan saat itu juga ular Mitsuki menggigit Boro dan meninggalkan bisanya. Boro mengetahui bahwa serangan utama dari Mitsuki adalah bisa ular. Lalu Boro membuat segel tangan, dan tiba-tiba saja bekas gigitan ular Mitsuki mengeluarkan asap. Mitsuki mulai berpikir akan sangat buruk jika terlalu lama di dalam kabut hitam ini. Aku harus membawa Boruto Kawaki kabur dari sini. Di sini Boro juga mengatakan bahwa dia hanya tertarik pada 2 wadah Otsutsuki saja, dan dia tidak akan sungkan untuk membunuh Mitsuki jika Mitsuki terus menghalangi Boro. Sarada tiba-tiba saja muncul melemparkan batu besar dari atas bukit, dan Sarada Mitsuki berhasil membawa Kawaki Boruto bersembunyi kabur dari Boro. Di sini Boro tidak berniat untuk mengejar dan hanya menunggu saja karena yakin mereka pasti akan kembali untuk mengambil Tuan Hokage. Sebelum melakukan penyerangan, tim 7 Sarada mulai berdiskusi untuk membahas kabut hitam milik Boro. Kawaki mengatakan bahwa jika terkena kabut hitam itu, kita maka tidak akan bisa bergerak lagi. Jadi kalau ingin mendekati Boro harus menghilangkan kabut hitam itu dulu. Ditambah meskipun ada jarak, kita masih bisa merasakan efek dari kabut itu. Sarada lalu menyebutkan bahwa saat kabut itu muncul, Boro menggunakan segel tangan. Mungkin itu adalah sebuah ninjutsu. Namun anehnya kabut itu tidak bisa diserap oleh segel karma. Padahal lapa Boro bisa diserap. Kawaki lalu menjelaskan bahwa kabut Boro bukan berasal dari cakra, makanya ia tidak bisa menyerapnya. Yang jelas kabut itu adalah zat fisik yang bukan berasal dari cakra. Boruto yang mendengar hal itu masih belum mengerti, lalu Kawaki mencontohkan seperti seorang ninja yang menggunakan air sungguhan dari sungai, dan itu bukanlah cakra. Mitsuki lalu memiliki sebuah ide untuk meneliti kabut itu di mana ular Mitsuki menelan kabut itu. Lalu Sarada akan melihat apa yang ada di dalam kabut itu. Saat Sarada melihat kabut itu, ternyata yang ada di dalamnya adalah sebuah virus yang dihasilkan oleh senjata ilmiah ninja miliknya Boro. Di lain sisi, Boruto dan kawan-kawan berdiskusi untuk menunjuk kapten untuk melawan Boro. Dan dari hasil rapat, Sarada lah yang ditunjuk sebagai kapten. Dan dengan ini, tim 7 baru mereka akan memulai serangan balik. Sarada keluar seorang diri dan mulai memancing Boro. Boro menggunakan elemen lavanya menyerang Sarada, dan Sarada membalasnya dengan elemen api. Sarada kemudian menembakkan beberapa bola api kepada Boro, dan Boro menangkisnya dengan perisai air miliknya. Boro tiba-tiba saja menghilang dan ternyata telah mengelilingi Sarada dengan sebuah virus. Sarada dilemparkan oleh Boro ke dalam virus dan membuat Sarada jadi melemah. Namun saat Boro mengangkat Sarada, Sarada menyembur wajah Boro dengan elemen apinya. Lalu sehabis itu muncul Boruto dan Kawaki yang menggunakan segel karma. Boruto membuat Odama Rasengan, dan saat Kawaki memberi kekuatannya kepada Boruto, Rasengan itu menjadi semakin besar dan sukses menghancurkan tubuhnya Boro. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai Boruto episode 206 ya guys. Dimana episode 206 ini dimulainya pertarungan epic yang selanjutnya, yaitu antara Boro versus tim 7 Boruto dan Kawaki ya. Di mana di sini Boruto dan Kawaki berhasil menghancurkan tubuhnya si Boro dengan
Rasengan gabungan mereka. Tapi anehnya ya, di sini Boro ini ternyata memiliki regenerasi tubuh yang sangat hebat ya guys, dimana bagaimanapun hancurnya tubuh Boro, tubuh itu akan kembali seperti semula. Jadi bagaimana menurut kali ini guys untuk episode di 206 nantinya? Apakah akan ada banyak perubahan dan tidak sama seperti yang ada pada manga Boruto chapter 39? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.